Selamat malam, Bapak dan Ibu peserta ITUS webinar yang ke-24. Nah, pada kesempatan malam ini kita akan memulai webinar kali ini yang berjudul Harmoni Sosial bagi Semua, di mana kita akan mendengarkan presentasi penelitian dari 3 pembicara kita, yaitu Kak Andri Arbetlai, Joses Werti Depure, dan Bapak Jacob Songgono. Nah, sebelum kita memulai acara webinar ini, izinkan saya untuk memimpin kita semua dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesempatan malam ini sehingga kami berkumpul dalam ruang Zoom untuk memulai webinar. Kami mohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu Bapa bagi pembicara maupun pendengarnya, agar kami dapat mendapatkan manfaat Tuhan dalam webinar ini dan itu bisa berdampak dalam kehidupan pelayan kami maupun kehidupan akademik kami ke depannya. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan webinar ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita memulai acara webinar pada malam hari ini, izinkan saya untuk membacakan CV dari ketiga pembicara kita. Nah, yang pertama, pembicara pertama kita yaitu Andri Arbetlai. Nah, Kak Andri ini lahir di Rote pada tanggal 6 Februari 1998 dan ia menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Lobalain dan sekarang masih menempuh pendidikan S1 Teologi di STT Ekumene Jakarta. Nah, untuk pengalaman Kak Andri sendiri, ia adalah anggota Senat dari STT Ekumene Jakarta sekaligus penulis ITUS Digital Devotion atau renungan yang ITUS Community sendiri publikasikan setiap bulannya. Adapun Kak Andri sudah memiliki 2 publikasi sejauh ini. Yang pertama adalah Iman Rahab, sebuah refleksi teologis terhadap kaum marginal, dan yang itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan yang kedua adalah refleksi hukum Lex Talionis dalam Keluaran 21 ayat 22-25 demi terwujudnya keadilan hukum di Indonesia. Nah, untuk pembicara kita yang kedua, yaitu Joses Werti Depure, Kak Joses ini lahir di Surabaya pada tanggal 29 November 1995, dan sejauh ini ia telah menempuh pendidikan sama seperti Kak Andri, yaitu di S1 Teologi Reguler Jakarta. Nah, Kak Joses ini berpengalaman sebagai penulis ITUS Digital Devotion, renungan ITUS, sekaligus juga penulis di Truth Youth Daily Devotion. Dan Kak Joses itu akan mempresentasikan publikasinya, yaitu Menilik Hak Pekerja di Masa Pandemi, Analisis Naratif Ulangan 24, ayat 14-15. Pembicara terakhir kita adalah Pak Jacob Songgono. Beliau lahir di Tarakan 15 Juni 1952, dan beliau telah menempuh pendidikan di SMA Negeri Samarinda pada tahun 1968 sampai 1970, dan Universitas Katolik Widya Mandala di Surabaya semester 8 pada tahun 1971 sampai 1975. Nah, publikasi Pak Jacob Songgono di bidang teologi adalah membangun toleransi dalam masyarakat multiagama dan multikultural di Indonesia dari perspektif Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, sebelum kita menyerahkan kepada pemateri, saya akan membacakan rundown dari acara webinar ini secara singkat. Jadi pertama, setiap pemateri akan diberikan waktu sekitar 1 jam untuk ketiga pematerinya, sekitar 15 sampai 20 menit bagi tiap pemateri untuk menyampaikan presentasinya. Dan setiap pemateri setelah dia menyampaikan materinya akan langsung dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi sesi tanya jawab pada kali ini akan langsung ditujukan kepada satu pemateri tersebut, lalu kita lanjut ke pemateri selanjutnya. Nah, untuk itu saya persilahkan untuk pembicara kita yang pertama, yaitu Kak Andri Arbetlai. Dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Shalom.
Apakah suara saya jelas? Saya tes suara dulu. Jelas, Kak. Berisik nggak, Angel? Apakah ada... Oh, enggak. Suaranya Oh ya, jelas. oke. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua yang terkasih. Malam hari ini saya akan mempresentasikan materi saya yang sudah terpublikasi, materi yang sudah terpublikasi di jurnal ST Ekumene, yaitu jurnal Fox Day, dengan judul Iman Rahab, sebuah refleksi teologis terhadap iman kaum marginal. Baik, saya akan terlebih dahulu untuk membagikan presentasi ini. Oh ya, silakan. Oke. Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, malam hari ini lagi saya menegaskan akan membagikan presentasi atau karya ilmiah yang sudah terpublikasi dalam bentuk artikel jurnal di jurnal ST Ekumene, yaitu Fox Day, dengan judul atau dengan tema Iman Rahab, sebuah refleksi teologis terhadap iman kaum marginal. Selanjutnya. Baik, dalam pembahasan kali ini ada 4 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu bagian pendahuluan atau latar belakang. Kita akan membahas tentang penyebab masalah yang kemudian membuat saya membuat penelitian ini. Dan yang kedua adalah bagian metode. Dan yang ketiga diskusi atau pembahasan dari hasil penelitian. Dan yang keempat adalah hasil temuan. Baik, selanjutnya. Nah, kita akan masuk ke dalam latar belakang, Bapak Ibu. Nah, kita akan masuk tentang membahas dahulu tentang kaum marginal, karena penelitian ini berfokus kepada iman kaum marginal. Jadi, kaum marginal itu apa sih? Kaum marginal itu adalah kelompok yang tersisihkan dalam masyarakat, yang dianggap sebagai sampah masyarakat karena latar belakang kehidupan dan status sosial mereka. Jadi mereka adalah orang-orang yang biasanya tidak dianggap, yang dalam masyarakat tidak diperhitungkan, atau status sosial mereka rendah, dan pekerjaan mereka pun rendah, latar belakang mereka pun buruk. Nah, ini adalah orang-orang yang disebut kaum marginal atau kaum terpinggirkan. Nah, menurut Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, Heri Hikmat, mengatakan bahwa kaum marginal adalah kelompok masyarakat miskin, gelandangan dan pengemis, pemulung, buruh pekerja anak, penyandang disabilitas, pengidap HIV/AIDS, LGBT, pekerja seks komersial, korban perdagangan manusia, dan masyarakat adat. Ya, ini adalah kelompok-kelompok atau golongan-golongan masyarakat yang seringkali disebut kaum marginal karena posisi mereka yang tidak mendapat tempat dalam masyarakat. Kita ambil contoh kaum LGBT yang di Indonesia sendiri tidak diakui, atau eksistensi mereka itu mereka tidak menunjukkannya secara terang-terangan karena mereka takut akan orang-orang yang hadir gitu. Atau contohnya pengidap HIV/AIDS. HIV/AIDS itu masih dijauhi di kalangan orang Indonesia, khususnya di bangsa Indonesia, dan juga masih ada banyak korban perdagangan manusia dan PSK. Nah, mereka ini memiliki hidup yang ibaratnya kelas 2 bagi sebagian masyarakat. Mereka tidak disamakan dengan manusia pada umumnya. Selanjutnya. Nah, ada seorang ahli yang sangat menarik. Dia berkata begini, latar belakang sosial yang berbeda dalam masyarakat menyebabkan
individu memiliki perilaku dan nilai yang berbeda pada agama. Karena latar belakang sosial yang rendah, sehingga menyebabkan stigma kekufuran dan ketidakpercayaan yang melekat kepada kaum marginal. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, teman-teman semua, artinya latar belakang seseorang itu mempengaruhi cara pandang dia terhadap agama atau cara pandang dia terhadap orang lain. Ya, jadi bagi sebagian masyarakat, orang yang dari kaum marginal atau yang dari terpinggirkan, mereka itu cenderung tidak percaya Tuhan. Tapi kebalikannya, orang yang contohnya lahir dari anak pendeta, lahir dari keluarga yang baik-baik, dosen atau sebagainya, atau guru, yaitu cenderung orang beranggapan bahwa orang yang lahir dari latar belakang yang baik itu iman atau kepercayaannya kepada Tuhan itu bisa lebih kuat atau lebih bisa dibuktikan daripada orang yang marginal atau kaum marginal. Ya, kaum marginal itu cenderung dianggap tidak percaya karena mereka aja hidupnya udah susah. Jadi bagi mereka berpikir tentang Tuhan itu sesuatu yang sulit. Nah, itu adalah pandangan masyarakat umum tentang kaum marginal. Selanjutnya. Nah, sangat menarik Bapak Ibu, ada seorang ahli Alkitab, dia berkata seperti ini. Kaum marginal ini dianggap sebagai kaum yang bermoral rendah sehingga mereka tidak layak bertuhan atau tidak pantas memiliki iman kepada Tuhan. Nah, ini adalah seorang ahli yang pandangannya terhadap kaum marginal ini begitu jauh ya. Kalau kita sebagai masyarakat Kristen yang sudah atau jemaat Kristen atau orang Kristen yang sudah sering mendengarkan khotbah atau firman di gereja, kita cenderung bisa lebih menerima bahwa semua orang itu layak untuk menerima Tuhan, atau semua orang itu layak untuk memiliki iman kepada Tuhan, atau semua orang entah dia dari kaum marginal atau kaum menengah atau kaum kelas atas itu cenderung sama di mata Tuhan. Nah, tapi berbeda dengan Robertson ini. Robertson ini beranggapan bahwa kaum marginal adalah kaum yang tidak layak, yang tidak pantas memiliki iman. Nah, ini menjadi masalah penelitian kita. Karena bagi saya sendiri secara pribadi, kaum marginal itu adalah manusia juga, adalah ciptaan Tuhan juga. Nah, tidak seharusnya seorang ahli atau masyarakat pada umumnya yang tergolong masyarakat berpendidikan tidak menganggap kaum marginal atau tidak menganggap orang-orang yang terpinggirkan layak untuk memiliki suatu hubungan dengan Tuhan. Nah, makanya lewat penelitian ini kita akan mau membuktikannya. Oleh karenanya saya akan membahas secara khusus tentang tokoh Rahab dalam Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 24. Dan di sana kita akan membuktikan bahwa sesungguhnya kaum marginal itu bisa datang kepada Tuhan walaupun mereka dari kelas yang rendah. Tidak harus dari kelas yang tinggi atau menengah. Selanjutnya. Nah, kita akan masuk dalam bagian metode. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman semua, Yosua pasal 1 ayat 1 sampai Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 24 yang menjadi landasan saya membuat penelitian ini juga. Ini adalah termasuk dalam bagian teks kitab sejarah. Nah, sehingga kita akan menggunakan metode eksposisi untuk mengkaji teks ini supaya bisa memecahkan masalah penelitian yang ada. Nah, lalu yang kedua kita akan melakukan analisis mengenai tokoh yang berperan dalam teks narasi atau cerita dalam Yosua 2 ayat 1 sampai 24, yaitu tokoh Rahab. Rahab adalah tokoh utama, sehingga kita akan menganalisis tokoh itu dan tokoh-tokoh yang lain yang terkait dalam cerita tersebut. Dan yang ketiga kita akan menganalisis juga teks narasi, memperhatikan alur cerita. Jadi eksposisi itu kita harus mengikuti alur ceritanya.
tidak boleh putus-putus atau tidak boleh mulai dari belakang tiba-tiba terus lompat ke depan atau dari depan terus ke belakang, tapi harus nyambung dari awal sampai akhir. Nah, setelah melewati tahap analisis, maka kita akan, saya sebagai penulis akan memaparkan atau memberikan hasil temuan penelitian sebagai bagian simpulan untuk bisa diimplementasikan. Selanjutnya, bikin pembahasan. Oke, lanjut. Oke, kita akan masuk dalam episode pertama. Rahab menerima kedua pengintai. Itu di ayat 1. Nah, sesampainya di kota, mereka singgah di rumah Rahab untuk bernaung. Rahab menerima mereka dengan baik. Tindakan Rahab ini didasarkan pada kebiasaan atau keramahan bangsa Semit kuno, yaitu praktek penerimaan tamu dan memberikan perlindungan jika terjadi ancaman. Jadi, apa yang dilakukan oleh Rahab, yaitu menerima kedua pengintai ini, sesungguhnya itu adalah suatu budaya juga pada masa itu, yaitu orang-orang Semit di timur dekat kuno, ya mereka biasanya ketika ada tamu yang datang, maka tamu itu dianggap sebagai raja. Nah, Rahab mempraktekkan praktek budaya ini, makanya dia menerima dua tamu yang asing ini. Nah, banyak ahli yang beranggapan bahwa Rahab adalah seorang pemilik penginapan. Jadi banyak ahli juga yang beranggapan bahwa dia itu lebih ke pengelola rumah penginapan gitu, bukan PSK betul, atau bukan pekerjaannya bukan PSK atau perempuan sundal. Nah, tapi banyak ahli juga yang membantah bahwa kata Jonah itu yang diterjemahkan pelacur itu bisa juga disebut sebagai tempat penginapan atau pemilik penginapan atau orang yang menjual perbekalan. Namun istilah kata Jonah juga disebut rumah pelacur. Ini juga sering digunakan pada masa itu. Nah, tapi dalam penelitian yang saya lakukan selanjutnya, yang penulis lakukan, kata zona ini ternyata juga sering dipakai sebagai pelacur, menunjuk sebagai pelacur, dan juga di Yakobus, di Ibrani juga menulis bahwa Rahab ini sebagai seorang pelacur, dan kata yang digunakan itu adalah sama gitu, dan di ayat-ayat Alkitab yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa Rahab yang seorang pelacur, tetapi dia memiliki, jadi saya sepakat bahwa, penulis sepakat bahwa Rahab ini adalah seorang perempuan sundal yang memiliki hati untuk menerima kedua pengintai. Oke, lanjut. Oke, kita masuk dalam episode kedua, dari ayat 2 sampai ayat 8. Nah, Rahab kemudian dia menerima dua orang pengintai itu dan menerima mereka di rumahnya. Nah, kata melindungi memang tidak terdapat dalam ayat 2 sampai 7, namun tindakan dari Rahab kepada kedua pengintai ini menunjukkan sebuah aksi nyata dari Rahab untuk melindungi kedua pengintai. Yaitu yang pertama, ia menyembunyikan mereka di loteng, dan yang kedua dia berbohong kepada utusan raja. Jadi waktu Rahab menyembunyikan kedua pengintai ini, ada orang utusan raja yang datang untuk mencari tahu keberadaan kedua pengintai ini. Namun Rahab berbohong. Nah, tindakannya ini untuk melindungi kedua pengintai. Nah, ada seorang ahli yang bernama Garland, dia berpendapat bahwa seandainya jika tindakan Rahab ini terbukti atau ketahuan, maka dia bisa saja dihukum mati. Hukum Hammurabi pada masa itu. Nah, tapi Rahab tidak peduli terhadap akibat dari hukum tersebut, tapi dia lebih peduli terhadap keselamatan kedua pengintai itu. Nah, ini menarik. Apa sebabnya sehingga Rahab peduli terhadap keselamatan kedua pengintai? Nah, kita ikuti lanjutan ceritanya. Lanjut. Nah, kemudian ketika Rahab sudah berhasil membuat atau menyelamatkan
kedua pengintai itu dari incaran para utusan raja, dia kemudian meminta suatu atau memberikan suatu pengakuan yang hebat kepada kedua pengintai itu. Yang menarik bahwa Rahab dia mengakui Tuhan sebagai Allah yang hidup. Nah, menarik bahwa walaupun ia seorang asing, namun ia sudah mengenal Allah Israel. Sebab kata Tuhan yang ia gunakan dalam bahasa asli yaitu Yahweh. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat suatu keyakinan yang sangat kuat dari Rahab terhadap kekuatan dari Tuhan Allah Israel. Dan bahwa Tuhan akan menyertai bangsa Israel untuk melaksanakan penaklukan. Ya, jadi Rahab sudah mendengar cerita tentang bagaimana orang Israel diselamatkan dari Laut Teberau, waktu mereka menyeberang Laut Teberau, diselamatkan dari ancaman orang Moab, orang Amon, dan berbagai bahaya di padang gurun. Nah, jadi kenapa sehingga Rahab percaya bahwa Tuhan Allah Israel itu adalah Tuhan yang hidup? Kenapa sehingga Rahab membuat pengakuan kepada kedua pengintai itu yang terdapat dalam ayat 9-11? Karena Rahab sudah mendengarkan cerita dari para kafilah atau orang-orang yang melakukan perjalanan. Jadi kan rumah tempat Rahab berada itu adalah rumah persinggahan. Sehingga ketika orang-orang datang, Rahab mendengarkan cerita mereka tentang perbuatan Allah Israel. Dari situlah Rahab dari modal mendengarkan cerita saja, Rahab percaya kepada Allah. Makanya dia berkata bahwa saya tahu bahwa Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang hidup yang akan membawa kengerian bagi orang-orang Yeriko. Nah, karena pengakuannya ini sehingga para rabi Yahudi menganggap Rahab sebagai seorang model dari seorang proselit. Kalau seorang proselit yang bertobat masuk Yahudi, dia adalah proselit sejati gitu. Karena dari hanya mendengar dia percaya, daripada bangsa Israel yang sudah berkali-kali mengalami mujizat tapi mereka masih tetap keras kepala. Ya, ini adalah satu perbedaan yang besar. Selanjutnya, oke, kita akan tinggal 2 episode lagi dan kita masuk dalam bagian temuan penelitian. Oke, yang keempat, Rahab sangat mengharapkan belas kasihan dan keramahan dari kedua pengintai. Kata sumpah itu Jadi, pada bagian keempat ini Rahab kemudian memberikan suatu permintaan kepada kedua pengintai itu yang intinya adalah untuk menyelamatkan dia dan keluarganya. Rahab kemudian permintaan dari Rahab ini atau keramahan dari Rahab ini dalam teks yang ada dalam ayat 12-13 ini berasal dari kata keset yang berarti harus memiliki suatu kewajiban kepada kedua pengintai untuk menyelamatkan Rahab. Oke, selanjutnya. Oke, lalu yang berikut, Rahab kemudian dia menyelamatkan kedua pengintai dengan menyuruh mereka lari untuk menyelamatkan diri ke pegunungan. Nah, ketika mereka pergi ke pegunungan, itu Rahab adalah seorang dia seorang pengatur strategi yang bijak. Jadi karena mungkin sudah pengalaman, jadi dia ini seorang pengatur strategi yang bijak. Jadi dia menyuruh kedua pengintai ke pegunungan dan supaya mereka menghindari kejaran para utusan raja. Jadi para utusan raja itu kejar ke arah yang berlawanan. Nah, supaya mereka ke pegunungan, supaya mereka menghindari. Nah, kemudian dari tindakan-tindakan Rahab tersebut, ini menunjukkan keseriusannya untuk menolong kedua pengintai. Dan yang lebih besar adalah ini sebuah bukti bahwa Rahab percaya kepada Allah Israel. Walaupun dia seorang perempuan sundal pada masa itu. Kemudian selanjutnya. Oke. Dari tadi kita sudah mendengarkan cerita atau eksposisi yang dilakukan terhadap teks
Yosua pasal 2. Lalu ketika dikaitkan dengan masalah penelitian yaitu kaum marginal, iman kaum marginal, maka ada, oh sorry ini masih tadi slide-nya ketinggal. Oke, lalu tadi sudah episode ke-5, ini terakhir ke-6. Nah kemudian Rahab menerima syarat dari kedua pengintai untuk supaya dia boleh selamat, yaitu yang pertama dia mengikatkan tali kermisi, yang kemudian kedua dia harus membuat keluarganya tetap berada dalam rumah pada saat penyerbuan ke Yeriko oleh bangsa Israel. Yang ketiga, Rahab harus menjaga kerahasiaan perkara tersebut. Nah, Rahab menunjukkan bahwa dia bisa taat demi keselamatannya, demi keselamatan keluarganya, makanya dia bersedia melakukan persyaratan diberikan oleh kedua pengintai. Ini menunjukkan bahwa Rahab betul-betul yakin terhadap Allah Israel, karena kalau tidak dia seorang perempuan yang dari latar belakang tidak jelas atau seorang perempuan sundal, bisa saja dia tidak percaya sesuatu yang belum nyata. Tapi Rahab menunjukkan betul bahwa dia betul-betul gentar terhadap Allah Israel. Nah, kemudian selanjutnya, oke, kita masuk dalam temuan penelitian. Dari kisah Rahab ini menunjukkan bahwa Rahab adalah seorang kaum marginal karena dibuktikan dengan keberadaan dirinya sebagai seorang pelacur. Nah, tapi walaupun demikian, walaupun ia adalah seorang kaum marginal, ia menunjukkan bukti imannya kepada Tuhan lewat perkataan dan perbuatannya. Dengan demikian, maka kaum marginal mesti diberikan ruang dalam masyarakat agar mereka bisa mengekspresikan iman mereka kepada Tuhan. Kaum marginal tidak harus ditolak, tapi mereka mesti diterima karena mereka juga memiliki hak untuk berekspresi kepada Tuhan, iman mereka kepada Tuhan. Yang kemudian yang terakhir, stigma negatif terhadap kaum marginal mengenai kualitas iman mereka yang rendah dan ketidaklayakan mereka disebabkan oleh karena status sosial mereka hendaknya diminimalisir atau tidak boleh lagi memiliki stigma negatif kepada mereka, karena pada dasarnya iman seorang kepada Tuhan akan terbukti lewat perbuatannya. Yang kemudian yang terakhir, masih ada satu slide lagi. Oke, ini adalah quotes yang saya mau kasih ke teman-teman semua. Tidak peduli masa lalu seorang yang buruk, yang memiliki status sosial yang rendah sekalipun, bahkan ia dianggap sampah oleh masyarakat, tetapi jika ia berpaling kepada Allah, maka ia akan direngkuh oleh Allah dalam kasih-Nya. Demikian presentasi karya ilmiah yang saya berikan kepada Bapak Ibu. Maaf kalau kurang lengkap atau masih ada yang kurang. Bapak Ibu boleh membacanya secara lengkap di artikel yang berada di jurnal Fox Day. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih Kak Andrew untuk pemaparannya. Nah, seperti yang telah disampaikan di awal, kita akan melanjutkan langsung dengan sesi tanya-jawab. Untuk Bapak Ibu peserta webinar yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh menyampaikannya melalui kolom chat atau bisa langsung raise hand dan bertanya kepada Kak Andrew secara langsung. Sebelumnya saya mau coba tanya dulu nih ke Kak Andri. Itu kan Kak Andri menulis artikel jurnal ini ya, dipublikasikan. Nah sebenarnya apa sih kayak isu-isu, kan seperti yang kita tahu namanya isu tentang kaum marginal itu udah umum banget. Tapi apa yang benar-benar bikin kakak akhirnya memutuskan untuk meneliti ini? Dan kenapa kakak kayak langsung kaitin ke Rahab, kayak kepikiran itu? Apa yang memancing kakak buat mengangkat topik ini sebenarnya? Oh, tentang iman kaum marginal ya? Iya. Oke, jadi yang mendasari saya meneliti penelitian ini adalah karena saya melihat bahwa banyak orang, terutama masyarakat di Indonesia, tidak mau menerima keberadaan kaum-kaum marginal. Mereka menganggap bahwa kaum marginal adalah orang-orang kelas dua, adalah sampah yang tidak dianggap dan tidak layak di mata Tuhan. Nah, ini dibuktikan dengan ada banyak
kasus di mana contohnya orang-orang LGBT yang mau beribadah di gereja tapi nggak diizinkan, dan juga kayak orang-orang PSK yang dianggap bahwa mereka hanya hidup dan setelah itu mati dan nggak ada gunanya lagi gitu. Jadi kayak saya mau membuktikan bahwa tokoh seperti Rahab yang adalah seorang pelacur, kata ini kasarnya di zaman kita, seorang pelacur, tetapi dia bisa percaya kepada Tuhan Allah Israel hanya lewat cerita dari orang-orang yang berada di perjalanan. Jadi ketika orang datang dan dia cerita, dari cerita-cerita tersebut, dia akhirnya melakukan atau dia percaya kepada Allah Israel, bahkan dia mengakui bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup, dan dibuktikan dengan tindakan-tindakannya menyelamatkan kedua pengintai itu, karena dia berpikir bahwa akan ada kengerian kepada kota Yeriko. Kota Yeriko akan runtuh. Nah, jadi yang menarik adalah bahwa Rahab yang dari latar belakang tidak jelas, bukan kaum terdidik, tapi dia bisa menyiapkan atau yakin bahwa pasti ada hukuman. Sehingga makanya tindakannya itu dia mengikuti saran dari kedua pengintai, menyembunyikan, menyelamatkan, dan membuat tali kermisi. Itu bukti-bukti bahwa dia percaya. Dibanding dengan orang Israel yang sudah tiap hari mengalami mujizat, yang sudah ada hukum Taurat, tapi mereka masih tetap keras kepala. Nah, ini menunjukkan bahwa jangan melihat dari seseorang dari statusnya yang rendah, dari kaum kelompok marginal yang terbelakang, sehingga mereka tidak layak. Semua layak umat Tuhan, karena iman dibuktikan lewat perbuatan, bukan hanya lewat pikiran atau lewat persetujuan. Demikian. Terima kasih Kak Andri, keren sekali ya. Ini ada pertanyaan dari salah satu peserta. Boleh Kak Ray Kennedy yang sedang raise hand? Ya, terima kasih Kak Andri. Silakan, Kak. Saya mau bertanya, menurut Andri sendiri, penyebab kaum marginal dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, faktor penyebabnya apa tuh kalau menurut Andri? Ya, itu aja. Terima kasih. Yang kalau menurut saya, yang pertama karena latar belakang mereka dan juga kehidupan mereka yang mungkin secara ekonomi tidak sama dengan orang-orang pada umumnya, ataupun mereka mungkin memiliki ekonomi yang layak atau lebih tinggi dari orang biasa, tapi mereka memiliki pekerjaan atau kebiasaan yang jauh berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Ini yang kemudian menjadikan mereka sebagai kaum marginal. Seperti Rahab sendiri, Rahab adalah seorang perempuan sundal yang tentu sangat berbeda dengan budaya pada masa itu, atau khususnya pada waktu masa di Kanaan kuno yang waktu itu sudah berlaku hukum Hammurabi, dan apa yang dilakukan Rahab tentu bertentangan. Sehingga ini yang kemudian membuat mereka menjadi kaum marginal atau terpinggirkan dan dianggap tidak layak. Jadi ketidaklayakan itu disebabkan mungkin menurut saya karena budaya manusia sendiri atau anggapan manusia sendiri gitu. Karena mereka tidak berstandar seperti orang pada umumnya. Nah, tetapi Rahab sendiri membuktikan bahwa walaupun tidak standarnya tidak sama, dia datang dari budaya yang berbeda, latar belakang berbeda, tapi dia bisa percaya kepada Tuhan. Imannya itu bisa diekspresikan kepada Tuhan. Dia bisa memiliki ruang. Makanya orang-orang seperti ini harus diberi ruang, khususnya di Indonesia. Harus diberi ruang. Karena Rahab sudah membuktikannya. Dia menjadi seorang ibu yang namanya tercatat sampai hari ini. Yang awalnya dianggap remeh gitu. Tapi dari dialah Yesus lahir gitu. Keturunannya Yesus lahir. Itu saya mungkin kurang lengkap, nanti mungkin bisa di belakang lagi ditambahkan oleh Pak Kaprodi. Terima kasih Ya, Kak terima kasih Andri. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Kak Ray. Mungkin Andri bisa pertebal juga mungkin soal penjelasan, kan tadi mungkin lebih berfokus ke orang-orang miskin gitu ya. Kaum marginal tadi kan Andri juga sebut ada kelompok LGBT juga gitu misalnya ya, atau kelompok marginal lain. Mungkin bisa dipertebal pembahasan bagaimana sih kita memandang mereka gitu dari perspektif yang Andri teliti begitu. Ya, jadi kalau dari perspektif yang saya teliti, maka sesungguhnya orang-orang kaum marginal seperti LGBT, orang miskin, PSK, dan lain-lain, ya
kita harus memberi mereka ruang. Artinya kita harus memberikan kondisi keadaan di mana mereka bisa mengekspresikan iman mereka kepada Tuhan. Jangan sampai dari tindakan kita mengkondisi mereka untuk akhirnya lebih jauh dari Tuhan gitu. Yang mungkin mereka mau atau dari nurani mereka tuh atau dari keinginan mereka, karena semua orang pasti punya keinginan tersebut. Mereka punya keinginan untuk mau memiliki suatu hubungan dengan Tuhan atau yang Maha Kuasa, tetapi karena tindakan kita mengkondisi mereka untuk ya udahlah, aku nggak mau lagi, aku udah sampah, dan orang-orang yang bukan sampah aja atau orang-orang seperti ya kita lah, mereka udah menganggap saya tidak layak, dan dari perilaku kita membuat mereka akhirnya semakin terkondisi untuk tidak mengenal Tuhan atau bahkan membenci Tuhan. Jadi kalau bisa kita memiliki suatu perilaku yang mengkondisi mereka untuk tidak membenci Tuhan. Nah, dan itu aja udah menurut saya dari penelitian yang saya lakukan, saya berpendapat bahwa ketika kita berlaku seperti itu, berlaku baik, maka itu suatu hal yang baik buat mereka. Demikian kok. Terima kasih Pak Greg untuk pertanyaan tambahannya, juga terima kasih untuk Kak Andri yang telah menjawab. Nah, baik, saat ini kita akan langsung melanjutkan ke sesi yang kedua, di mana materinya akan disampaikan oleh pembicara kita, Kak Joses. Nah, Kak Joses akan menyampaikan materinya sampai sekitar pukul 6:56, lalu akan kembali dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Untuk Bapak Ibu peserta webinar yang mau langsung menyampaikan pertanyaan, bisa juga melalui kolom chat atau nanti raise hand pada sesi tanya-jawab berlangsung. Silakan, Kak Joses. Oke, shalom Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Saya bisa mempresentasikan hasil dari publikasi saya. Boleh ditampilkan slide-nya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil tulisan saya berjudul Menilik Hak Pekerja di Masa Pandemi, Analisis Naratif Ulangan 24 ayat 14-15. Slide. Nah, latar belakang dari tulisan saya berawal dari dampak besar pandemi kepada ekonomi secara global yang mengakibatkan ruginya perusahaan dan terancamnya masa depan pekerja. Dalam tulisan saya mencatat tulisan dari survei lembaga PBB. Nah, tapi seperti mungkin Bapak Ibu ketahui juga bahwa hal ini tuh sudah menjadi hal yang umum, di mana pandemi benar-benar memberi dampak yang besar, terutama pada sektor ekonomi secara global, dimanapun. Gitu. Next slide. Nah, selanjutnya kenapa tulisan ini menjadi satu tulisan teologi juga? Karena saya melihat di ulangan 24 ayat 14-15, walaupun tidak secara eksplisit menuliskan gereja di situ, tapi menurut saya gereja ini memiliki satu tanggung jawab sosial, terutama pada hak pekerja, karena hal ini telah menjadi perhatian sejak zaman dahulu. Maka dari itu ada di teks ini, ulangan 24 ayat 14-15, karena pada dasarnya gereja ini ada dalam sebuah misi. Misi tersebut memuat panggilan bukan saja untuk memberitakan Injil, tapi mensejahterakan kehidupan komunitas di lingkungan sekitarnya secara holistik. Nah, pelayanan secara holistik itu bagaimana? Pelayanan secara holistik itu yang mencakup roh, jiwa, pikiran, dan fisik manusia, serta aspek-aspek lainnya seperti aspek sosial, politik, dan ekonomi. Oleh sebab itu, latar belakang ini menurut saya sangat tepat untuk menyinggung masalah hak pekerja, dan gereja juga memiliki tanggung jawab sosial dalam kasus ini. Oke. Selanjutnya, tulisan ini bermaksud juga sebagai satu respon teologis terhadap hak pekerja
Ya, jadi walaupun tadi saya sudah singgung bahwa gereja ini memiliki tanggung jawab sosial, nyatanya gereja jarang menyinggung hal ini di dalam kegiatan-kegiatannya, ibadah, dan lain semacamnya. Saya juga dalam tulisan saya terdapat satu sitasi berupa dari survei yang saya ambil bahwa gereja memang jarang membahas hal ini, walaupun saya tidak menutup kemungkinan ada gereja-gereja juga yang membahas hal ini, memperdulikan masalah sosial dan ekonomi. Tapi nyatanya masih banyak ataupun yang dilakukan gereja bisa dinilai belum memadai atau kurang memadai. Nah, oleh karenanya tulisan tulisan ini itu muncul sebagai satu tulisan jurnal. Nah, selanjutnya, metode penulisan, di sini saya menerapkan metode kualitatif yang berorientasi pada studi literatur dan analisis hermeneutika. Boleh next slide. Nah, apa sih yang tadi saya maksud dengan analisis naratif dan metode hermeneutika ini? Di sini saya akan melihat latar belakang guna menentukan konteks sosial pada teks. Di sini karena saya mengambil teks Ulangan 24 ayat 14 sampai 15, maka dari itu saya akan melihat latar belakang kitab Ulangan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya saya melihat teks sebagai satu kesatuan yang bagiannya saling melengkapi untuk mengetahui tujuan penulis kepada pembaca. Jadi teks bukan dilihat sebagai satu bagian-bagian yang terpisah, tapi menjadi satu bagian yang benar-benar terhubung menjadi satu kesatuan. Lalu ada pendekatan interpretatif sebagai satu kritik sosial dengan tujuan mengubah makna teks menjadi kontekstual. Makanya jika tadi saya bilang memang tidak disebutkan di teks Ulangan 24 ayat 14 sampai 15 kata gereja, tapi secara kontekstual dan mengingat misi gereja juga membawa misi holistik yang tadi saya sebutkan, maka dari itu teks ini bisa saya interpretasikan menjadi satu teks yang kontekstual. Lalu saya akan mengaitkan juga teks dan relevansinya terhadap isu hak pekerja di masa pandemi. Selanjutnya, nah di sini teksnya biar Bapak Ibu juga lebih dekat dengan penjelasan saya akan bacakan sebentar di Ulangan 24 ayat 14 sampai 15. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Oke. Nah, masuk ke temuan dan pembahasan. Dalam latar belakang kitab Ulangan yang menjadi dasar artikel yang tadi saya sebutkan dinilai cocok karena kitab ini berisi hukum-hukum yang mengatur kehidupan bangsa Israel. Di mana kitab Ulangan ini ya dengan asal katanya ulangan aja isinya ya cukup banyak pengulangan-pengulangan dari kitab-kitab sebelumnya seperti Keluaran dan juga Imamat kayak gitu. Tapi bukan berarti isinya pun hanya sekedar menulis ulang gitu, tapi akan ada maksud-maksud tertentu yang mungkin Bapak Ibu bisa temukan juga dalam pembacaannya. Nah, masuk kepada bagian intinya, kata janganlah pada teks ini merupakan satu hukum apodiktik gitu. Nah, hukum apodiktik ini adalah satu hukum yang bersifat pasti. Jadi udah pasti kalau A ya A, B ya B, C ya C, seperti itu. Nah, jadi kalau melihat teks tadi, janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin, ya berarti secara literal atau secara literal kita mengetahui kita nggak boleh memeras gitu. Tapi pandangan kita sebagai misalkan kita ini majikan atau satu pemimpin perusahaan, kata janganlah memeras ini bukan berarti kita mengambil duit mereka kayak gitu, tapi dengan tidak membayarkan hak mereka pada waktunya, itu juga menjadi satu konsep di mana kita memeras pekerjaan harian kita. Kita cuma nyuruh mereka bekerja, tapi kita tidak memiliki satu kepedulian atau tanggung jawab untuk membayar
hak mereka, kayak gitu. Nah, selanjutnya di teks yang sama ya, kata ta'asok gitu. Jadi pada teks menggunakan kata kerja secara gramatika ini kal imperfect yang memiliki fungsi menyatakan tindakan berulang atau kebiasaan dilakukan pada masa ini hingga nanti, kayak gitu. Jadi kata jangan memeras ini pada kata ta'asok yang dimana menggunakan kata kerja kal imperfect. Nah, penjelasan kal imperfect itu ya hal ini berarti tidak boleh dilakukan gitu. Dari tulisan itu ada, berarti tulisan itu ya untuk masyarakat pada saat itu, pemilik lahan atau mungkin penyedia lapangan kerja pada saat itu, dan juga relevansinya bisa diterima hingga hari ini, kayak gitu. Nextnya. Nah, jadi teks yang bersifat hukum pasti ini secara implisit menjelaskan mereka yang mempunyai kelebihan dalam hal keuangan serta mempunyai lapangan pekerjaan untuk mempekerjakan mereka yang miskin agar tidak terjadi ketimpangan sosial dan pelanggaran hak atau upah yang harus dibayarkan. Ini menurut Peter Craigie. Karena kata janganlah itu kan udah jadi satu hukum yang pasti, gitu. Dimana kalau ada satu hukuman berarti ada larangan, dan kalau jika melarang ada ganjarannya, kayak gitu. Maka dari itu teks ini kita bisa lihat juga sebagai satu teks yang bertujuan kepada mereka-mereka yang benar-benar mempunyai kelebihan dalam hal keuangan, juga untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada yang miskin. Karena secara logika sederhana, mereka yang mempunyai duit dan juga mempunyai lapangan pekerjaan pastinya diharapkan dapat membayar hak tersebut tanpa harus melanggar apa yang ada di teks tersebut, gitu. Melanggar dalam arti mestinya bayar hari ini ya hari ini, gitu. Jadi kalau misalkan tidak bisa ibaratnya membuat satu lapangan kerja ya berarti tidak usah, gitu kan, karena akan ada pelanggaran ke depannya kemungkinan besar. Maka dari itu teks ini juga bertujuan kepada mereka-mereka yang emang memiliki kelebihan dalam hal finansial dan juga mempunyai lapangan pekerjaan. Nextnya. Nah, selanjutnya, perbedaan nuansa waktu dalam penulisan ulang teks yang diambil dari Imamat 19 ayat 13 menunjukkan satu kepedulian terlebih penekanannya kepada hak asasi manusia. Nah, jadi penulis kitab ulangan ini benar-benar memiliki satu kepedulian terlebih kepada penekanannya hak asasi manusia itu sendiri. Makanya di perikopnya itu tentang melindungi sesama manusia. Gitu. Jadi bagaimana melindunginya ya dilihat dari hak-haknya, bagaimana kita memperjuangkan haknya. Jadi kita bisa berasumsi bahwa kepedulian akan hak asasi manusia secara general ini sejatinya sudah ada dari masa Perjanjian Lama. Nah, karena selanjutnya lagi ini alasannya benar-benar sederhana. Juga bisa dilihat karena bagi orang miskin kata menunggu itu bukanlah suatu pilihan, gitu. Jadi mau dari zaman apapun kata menunggu ini bagi orang-orang yang miskin ya bukan satu pilihan, karena mereka mungkin bekerja ya hari ini untuk hari ini, gitu. Besok ya besok saya kerja lagi untuk besok, gitu. Itu adalah satu fakta yang nyata yang harus kita semua aware. Kita semua harus benar-benar mempunyai satu perhatian terhadap hal ini, gitu. Bahwa kata menunggu ini bukanlah satu pilihan bagi banyak orang, terutama di zaman yang makin sulit ini bisa dikatakan karena apalagi dampak pandemi. Nah, di sini juga pengulangan bisa diartikan sebagai peringatan yang luar biasa bagi komunitas. Maka dari itu kan ini kitab ulangan ya, ini kitab ulangan tidak semuanya memang dicatat ulang, tapi dalam arti kalau jika ada satu pengulangan berarti ada maksud tertentu, gitu. Jadi bisa dikatakan kepedulian ini juga sebagai satu teguran atau peringatan luar biasa bagi komunitas, gitu. Terutama para majikan untuk memahami keadaan para pekerjanya, gitu. Jadi majikan-majikan ini tuh benar-benar diminta atau diperingati bahwa oh ini loh keadaan
pekerja kalian itu benar-benar kalian harus perhatikan. Jadi jangan sampai ada satu pelanggaran, terutama pelanggaran dalam hak atau upah yang harus diterima oleh pekerja. Selanjutnya, nah, meskipun teks tidak berbicara secara eksplisit tentang atau kepada gereja, namun teks secara nyata berbicara kepeduliannya terhadap hak asasi manusia. Karenanya ini menjadi sejalan dengan tugas gereja yang holistik itu ada sebagai suara bagi mereka, dalam konteks ini para pekerja, kepada pengusaha atau penyedia lapangan kerja Kristen. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Kak Joses untuk pemaparan materinya. Nah, untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, boleh langsung disampaikan melalui kolom chat atau bisa juga bertanya secara langsung kepada Kak Joses dengan menggunakan fitur raise hand. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari peserta webinar, Kak Joses mungkin bisa sharing, Kak, gimana kayak proses publikasi dari artikel ini? Supaya itu membagikan pengalaman Kakak juga untuk teman-teman yang mungkin nanti harus publikasi sebagai syarat kelulusan. Oke, kalau cerita secara singkatnya, ini tuh tulisan ini berawal dari tugas akhir tafsir Perjanjian Lama 1 itu tahun lalu, gitu. Makanya kalau Bapak Ibu ngelihat dalam tulisan saya mengambil data itu data 2020, gitu. Jadi karena tulisannya emang di awal tahun 2021 tulisannya itu. Nah, dalam prosesnya memang Kaprodi dari Prodi S1 Teologi menekankan juga, beliau juga sekaligus dosen dalam mata kuliah ini, bagaimana kita mempersiapkan tulisan-tulisan kita itu bukan hanya sebagai satu tulisan tugas biasa aja atau tugas akhir aja, tapi bagaimana kita diajak bersama-sama untuk berpikir lebih kritis lagi, tulisan kita ini bisa jadi satu tulisan ilmiah yang nantinya akan dipublikasikan. Maka dari itu di tugas akhirnya kita diminta untuk mempublikasikan atau menaruh tulisan tersebut di tempat-tempat atau website jurnal itu, ya kan, penyedia-penyedia. Jadi selanjutnya ya saya coba dulu, sebelum di Fox Day ini saya sudah coba masukin, dan memang mungkin ada beberapa teman-teman yang angkatan 2019-2020 yang pernah mendengar webinar tentang penulisan karya ilmiah, di mana karya ilmiah ini memang katanya nih, kalau pertama kali ngirim gitu, atau pertama kali daftarin tulisan ini, kemungkinan gagal itu besar banget, kayak gitu. Jadi, dan memang saya akhirnya ditolak gitu, walaupun nunggunya setahun gitu. Kalau katanya pembicaranya waktu itu, kalau kamu nerima sebelum 6 bulan emailnya, oh berarti udah pasti ditolak. Tapi kalau 6 bulan setelah lebih dari 6 bulan, ada kemungkinannya tulisannya itu bisa diterima, kayak gitu. Nah, saya udah lebih dari 6 bulan nih. Udah lebih dari 6 bulan, saya pikir, wah kayak diterima nih, kayak gitu kan. Ternyata Januari kemarin pas saya cek email, terus saya cek lagi gitu, oh ternyata tulisan saya dikembalikan. Nah, kebetulan beberapa waktu lalu kan pihak STTE memiliki satu lomba karya ilmiah. Nah, di situ saya coba perbaiki tulisan saya rapihin, lalu saya coba ikut sertakan dalam lomba tersebut dan diterima, kayak gitu. Terima kasih Kak Joseph untuk sharing pengalamannya. Nah, ini ada pertanyaan dari salah satu peserta webinar, yaitu Kak Frances ya. Kak Frances, boleh Kak bertanya secara langsung kepada Kak Joseph? Oke, halo, selamat malam semua. Malam Kak. Apakah suara saya jelas? Jelas. Oke, jadi menarik ya penulisannya. Jadi yang ingin menjadi pertanyaan saya adalah dari awal bahkan sampai di akhir tadi, kalau Bang Joses bisa dibilang
menunjukkan tulisan ini tuh kepada gereja, ya, bisa dibilang ya. Nah, pertanyaan saya simpel dan praktis aja sih. Menurut Bang Jose sendiri, kira-kira apa yang pekerja di luar sana yang tidak mendapatkan keadilan gitu? Bagaimana? Boleh diulang, tadi ada keputus kayaknya. Halo, Kak Frances. Kak Frances, boleh diulang pertanyaannya? Tadi ada sempat terputus ya. Maaf. Tadi udah sampai mana ya pertanyaannya? Sudah Yang ditujukan praktis kepada tadi. gereja. Ya, praktis. Ya, jadi pertanyaan saya simpel aja. Jadi bagi Kak Jose sendiri, menurut Kak Jose bagaimana kira-kira apa yang gereja harus lakukan begitu untuk saudara-saudara kita yang bisa dibilang tidak diperlakukan secara adil di dalam pekerjaannya misalnya begitu. Kira-kira tindakan komprehensif apa yang dapat gereja lakukan gitu sebagai bentuk apa ya, bisa dibilang gereja sebagai wakil Allah gitu dalam misi yang holistik itu. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau secara spesifik atau lebih jauh lagi mungkin akan penjelasannya mungkin agak panjang juga karena banyak banget aslinya yang kalau kita pikir gereja bisa lakukan. Tapi secara sederhana, kalau tadi saya bilang bahwa dari survei yang saya ambil, gitu kan, gereja ini terlalu fokus pada liturgi atau berbagai persoalan tata gereja aja, gitu kan. Nah jadi dan dilihat juga kepeduliannya itu atau keprihatinan sosial gereja itu cuma ditunjukkan pada perayaan-perayaan gerejawi aja, kayak Natal atau Paskah aja kayak gitu. Nah nyatanya berarti kan dari sini tuh kelihatan banyak banget celah dalam arti tiap minggu ini kan bisa dipakai satu pembahasan atau satu topik pembicaraan di mana khotbah atau sermon ini tidak harus mungkin masalah, kan biasanya dibahas di gereja mungkin ya doktrin atau mungkin tentang kasih dan lain sebagainya kayak gitu. Nyatanya bisa juga gitu kalau gereja membahas satu topik misalkan ya sebulan sekali gitu kan, membahas masalah tentang hak-hak pekerja, bagaimana isu sosial ini ada, karena isu sosial banyak. Kalau tadi Andri aja bisa bilang yang marginal itu kan udah isu sosial juga, di mana LGBT marginal banyak juga orang-orang miskin kayak gitu-gitu. Nah tapi kalau misalkan pelayanan-pelayanan juga kan, pelayanan-pelayanan tentang marginal juga ada, makanya ada kunjungan gereja ke misalkan contoh ke penjara kayak gitu-gitu atau ke panti dan lain sebagainya. Nah kalau dibilang tadi dalam tulisan saya itu cuma Natal atau Paskah, kenapa kita tidak berani memperbanyak pembahasan mengenai itu? Makanya tulisan ini tuh saya arahkan ke gereja agar gereja tuh bisa mengarahkan lagi, misalkan mengarahkan lagi tuh kepada pengusaha-pengusaha Kristen gitu kan, ya kan, penyedia-penyedia lapangan kerja yang Kristen pastinya karena gereja konteks itu, gitu kan. Jadi pembahasannya mungkin tidak melulu soal berkat, bagaimana berkat dan lain sebagainya kayak gitu kan, banyak banget hasilnya kan pembahasan gitu. Tapi gimana gereja tuh juga berani menyentuh hal ini gitu, menegur, dalam arti juga bisa menegur, karena ini menjadi satu konteks atau satu pembahasan yang saya pikir cukup penting juga gitu. Jadi ini salah satu peran gereja yang dapat gereja lakukan gitu, dibawa mungkin jadi khotbah, ada khotbahnya juga tiap minggu gitu ya kan, khotbah tiap minggu bisa dibawa pembahasan hal tersebut. Itu tuh salah satu langkah sederhana. Terima kasih Kak Joses untuk jawabannya. Kak Frances, apakah sudah cukup atau masih ada yang ingin dipertanyakan? Angel, ini ada pertanyaan tadi langsung direct saya. Oh, boleh, silakan. Oke, pertanyaannya, apakah ada kasus yang terjadi pada masa pandemik sehingga saya mengangkat isu ini? Kayak gitu. Kalau dilihat dari tulisan saya, itu ada, saya juga menuliskan bahwa ada
contoh-contoh kasus juga gitu. Yang paling mungkin kita ingat karena tulisannya tahun lalu kan, kejadian viral pada salah satu e-commerce gitu, e-commerce yang dituding ya tidak memberikan bayaran yang semestinya pada mitra di bagian layanan ekspedisi gitu. Jadi pada tahun lalu tuh ada mogok kerja yang dilakukan oleh mitra-mitra e-commerce ini gitu. Jadi kalau membahas ekspedisi ya kalau si mitranya yang bahasanya mungkin kalau kita bisa bilang kurirnya itu mogok ya siapa yang mau nganterin gitu. Makanya kan jadi satu berita yang viral kayak gitu. Makanya dari kasus tersebut dan juga fakta yang ada di mana banyak pekerja atau perusahaan-perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung terdampak masalah pandemi ini terhadap ekonomi mereka ya ini menjadi satu ketertarikan saya juga gitu membahas isu ini. Terima kasih Kak Joseph untuk jawabannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 7. Nah, sebelum kita melanjutkan, tapi sebelumnya terima kasih dulu ya untuk Kak Joseph yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik, juga untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Terima kasih, Kak. Sebelum kita lanjut ke pembicara berikutnya, kita akan break sejenak dulu selama sekitar 5 menit sampai 7:06. Lalu setelah break kita akan lanjut dengan pembicara ketiga yaitu Pak Jacob Songgono. Nah, saya ingin mengingatkan juga Bapak Ibu peserta webinar untuk mengisi absen agar Bapak Ibu dapat memperoleh sertifikat. Nah, untuk para anggota IKTUS Community itu sendiri atau Prodi Teologi, nanti ada absen yang terpisah ya. Jadi ini untuk peserta yang di luar Prodi Teologi. Terima kasih. Sampai jumpa kembali pukul 7:06. Ya, selamat malam Bapak Ibu peserta webinar. Nah, saat ini kita akan langsung melanjutkan ke pemaparan materi dari pemateri yang ketiga, yaitu Pak Jacob Songgono. Lalu seperti biasa, setelah Pak Jacob Songgono menyampaikan materi, langsung kita akan lanjutkan dengan sesi tanya-jawab, dan pertanyaan yang ingin disampaikan itu bisa melalui kolom chat, atau bisa juga bertanya secara langsung melalui fitur raise hand. Dan saya ingatkan juga kembali kepada Bapak Ibu untuk mengisi absensi webinar agar Bapak Ibu dapat memperoleh sertifikat. Nah, terima kasih. Saya persilahkan Pak Jacob Songgono untuk menyampaikan materinya. Ya, selamat malam. Terima kasih, Angelina. Saya izin share screen dulu ya. Ya, Pak, silakan, Pak. Ya, selamat malam, Pak Grenickson. Dan saya panggil ini ya, kalau kita kan seperguruan. Kalau dalam persilatan ini kita disebut, kalau guru kita panggil suhu, kalau yang senior kita panggil suheng ya. Kalau yang adik-adik, yang laki kita panggil sute, kalau yang perempuan kita panggil sukme. Tapi karena ini bukan perguruan silat, perguruan teologi, jadi saya panggil teman-teman saja ya. Ya, selamat malam Pak Gren dan teman-teman semua. Saya akan mempresentasikan sebuah artikel dengan judul Membangun Toleransi dalam Masyarakat Multiagama dan Multikultural di Indonesia dari perspektif Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Latar belakang. Indonesia adalah masyarakat multiagama dan multikultural. Maka tidak dapat dipungkiri. Maaf Pak, sebelumnya bolehkah share screen slide presentasinya dibuat full screen, atau kalau Bapak kagok juga bisa kami bantu dari pihak panitia. Oh, maksudnya di full screen? Iya, jadi supaya bisa lebih terlihat untuk pesertanya. Tapi kita juga bisa bantu Pak dari panitia untuk bantu share screen.
Oh ya, boleh silakan. Boleh ya? Oke, silakan Ishak boleh tolong bantu Full screen-nya yang share mana? screen. Sebentar ya. Yang full screen. Nah, ini. Sudah, Pak. Nah. Nah, sekarang siapa yang mengoperasikannya? Ini ada Ishak. Oh ya. Bapak bisa fokus menyampaikan materi. Oke, next. Silakan, Pak. Lagi, next. Next. Ya. Masyarakat Indonesia terdiri dari masyarakat multiagama dan multikultural, sehingga memiliki beragam suku, budaya, dan agama yang diakui. Beragam dan berbeda-beda, tetapi kita satu, Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia kaya akan keberagaman, tapi menyebabkan terpicunya adanya intoleransi. Akibatnya intoleransi menimbulkan korban pelanggaran, singkatannya KBB, kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia pada tahun 2020 terjadi sebanyak 236 kasus dan terhadap rumah ibadah sebanyak 24 kasus. Sikap intoleransi juga dijumpai di kalangan Kristen. Para pendeta saling serang di media sosial. Sebagian kelompok Kristen menganggap sesat ajaran Erastus Sabdono tentang kenosis. Mereka membentuk persepsi bahwa Sabdono tidak percaya Tritunggal. Next. Cara pandang lama menafsir kitab suci secara literal bisa menimbulkan bahaya membentuk pemahaman yang dangkal, radikal, dan tidak kontekstual. Hal ini umumnya terjadi di kalangan intoleran yang memandang segala sesuatu dari sudut pandang mereka sendiri. Next. Metode penulisan. Untuk mengerti makna dalam perumpamaan tersebut, maksudnya Lukas pasal 10 ayat 25-36, dilakukan tinjauan teologis melalui analisis deskriptif. Diharapkan secara teoritis, makna teologisnya dapat dipahami, dan secara praktis refleksi teologis diperoleh dalam bentuk toleransi, kasih, dan belas kasihan, serta murah hati terhadap sesama. Metode pustaka dan naratif deskriptif digunakan untuk, satu, menguraikan permusuhan orang Yahudi dan orang Samaria. Kemudian kedua, pemaknaan kata sesama. Kemudian yang ketiga, menemukan Yesus sebagai pribadi yang toleran, penuh kasih dan belas kasihan, serta murah hati. Next. Temuan dan pembahasan permusuhan orang Yahudi dengan orang Samaria. Dimulai dari terbelahnya kerajaan Israel setelah Salomo wafat. Rehabeam menjadi raja di Israel Selatan, tetapi Yerobeam yang memimpin 10 suku di utara memisahkan diri dari Yehuda, dan mereka ini kemudian hari disebut orang Samaria. Next. Orang Samaria telah dilabel stigma oleh orang Yahudi sebagai orang kafir dan jahat akibat perkawinan campur mereka dengan orang non-Yahudi. Martabat mereka dipandang rendah sehingga disingkirkan statusnya sebagai umat pilihan Allah. Next. Pemaknaan kata sesama. Pertanyaan Yesus, siapa sesamaku? Perumpamaan dalam Lukas 10 ayat 25-30 itu dimulai ketika ahli Taurat bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk mewarisi hidup yang kekal? Dalam ayat 25. Respon serupa dari pertanyaan ahli Taurat mengenai mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tercatat pada Matius pasal 22 ayat 34-40 dan Markus pasal 12 ayat 28-34 yang berasal dari prinsip dasar hukum pada Ulangan pasal 6 ayat 5 dan Imamat pasal 19 ayat 18. Pertanyaan tersebut dijawab oleh Yesus dengan pertanyaan, siapa sesamaku? Kata sesama
adalah terjemahan kata plesion dari bahasa Yunani, artinya teman baik. Yang kata Ibrania rea, yaitu seseorang yang terkoneksi dengan orang tersebut karena melakukan sesuatu. Orang Yahudi mengartikannya dengan pembatasan sebagai sesama Yahudi atau seseorang dalam kelompok yang beragama dan berbangsa sama. Sehingga orang bukan Yahudi dan Samaria tidak dimasukkan. Pemahaman ini berpengaruh besar. Next. Pemahaman ini berpengaruh besar bagi orang Yahudi untuk menentukan ikatan persaudaraan dengan sesama. Akibatnya, orang Samaria dan bukan Yahudi dianggap derajatnya lebih rendah dibanding orang Yahudi dari sudut agama dan suku. Adi Prasetya dalam Susanta menyatakan, bahkan proselit dianggap bukan sesama. Jadi pada waktu Yesus hidup dan melayani, sudah terjadi intoleransi. Next. Pemaknaan kata sesama dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah sama. Tetapi pada Lukas pasal 10 ayat 25-37 oleh Yesus diartikan sebagai tanpa batasan ikatan apapun. Baik yang dianggap musuh, bahkan musuh yang sesungguhnya adalah juga sesama. Pertanyaan siapakah sesamaku manusia didasari oleh hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 27 pada Lukas pasal 10. Jawaban Yesus, sesama tidak dibatasi oleh identitas. Lukas menekankan, sesama manusia adalah semua orang meskipun berbeda. Next. Yesus adalah pribadi yang toleran, penuh kasih dan belas kasihan, serta murah hati. Next. Implementasi perumpamaan orang Samaria yang murah hati mensyaratkan hal-hal berikut. Next. Pertama, toleransi. Next. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencantumkan sikap toleran sebagai hormat, mengizinkan adanya perbedaan atau pertentangan dalam kepercayaan, pendirian pandangan, opini, kebiasaan, dan tingkah laku. Next. Teladan dan pengajaran Tuhan Yesus tentang nilai toleransi terdokumentasi dalam Alkitab sebagai panutan orang Kristen. Jadi, perintah mengasihi sesama seperti diri sendiri menunjukkan sikap toleransi tertinggi Tuhan Yesus. Yesus hidup dalam komunitas Yahudi yang intoleran, tidak bergaul, dan bahkan menolak orang lain yang berbeda, adat istiadat, dan keyakinan. Yesus tidak pernah bersikap intoleran. Menurut Majid dalam Casram, sikap keberagaman eksklusif mengakui bahwa agama lain salah, hanya agamanya sendiri yang benar. Eksklusivisme adalah pandangan yang menyesatkan para pemeluknya. Namun pandangan ini dominan dan dianut sampai sekarang. Eksklusivisme kekristenan berpendapat bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Ditambah lagi, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 12. Next. Perbedaan keberagaman atau kemajemukan. Yesus tidak pernah mempersoalkan hal-hal ini. Karena hal-hal ini merupakan karunia Allah yang membuat hidup menjadi indah. Orang Kristen dan gereja di Indonesia dituntut mengadopsi sikap terbuka membangun relasi berdasarkan kasih terhadap sesama. Dan wajib menghadirkan sikap toleran tanpa memandang agama dan keyakinannya. Manifestasi toleransi ada dalam dua bentuk, yaitu toleransi perkataan dan toleransi perbuatan. Mempraktekkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan bergaul dan memberi ucapan selamat apabila warga agama lain merayakan hari raya. Tidak berpesta pora secara terbuka pada saat warga agama lain menjalankan ibadah puasa dan tidak pamer kekayaan. Next. Gereja seyogyanya aktif berpartisipasi untuk membangun toleransi dan dengan mengajarkannya melalui khotbah kepada jemaat.
Diharapkan orang Kristen yang hidup di tengah masyarakat multiagama dan multikultural memahami, menghayati, dan menerapkan ajaran dan teladan Tuhan Yesus. Dimulai dari suatu gereja, berlanjut antar denominasi gereja, kemudian antar agama. Next. Yang kedua, belas kasihan untuk mengasihi sesama. Pada Lukas pasal 10 ayat 27 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adalah hukum paling utama dan terutama bagi orang Kristen. Kemudian dalam Lukas pasal 10 ayat 33 diilustrasikan seorang Samaria yang hatinya berbelas kasihan menolong korban perampokan. Tergerak oleh belas kasihan menunjukkan hati yang menyenangkan kehidupan. Dalam teks Yunani adalah esplanade. Bentuknya verb indikatif aorist pasif third person singular. Dari kata splagnizomai. Kata esplanade artinya tergerak oleh belas kasihan. Menunjukkan belas kasihan dalam narasi Lukas adalah tindakan ilahi. Next. Ya, next. Wujud belas kasih Allah mencapai titik tertinggi pada diri Yesus sebab ia mati di salib dan bangkit. Allah tidak tergantung pada apapun untuk menyatakan belas kasih-Nya. Yesus menetapkan dan mengajarkan agar setiap orang dalam memperlakukan dan mengasihi orang lain menggunakan standar yang sama. Sebagaimana memperlakukan dan mengasihi dirinya sendiri. Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dalam Matius pasal 7 ayat 12. Perumpamaan orang Samaria menunjukkan ada kontras sikap dua orang Yahudi, yaitu seorang Lewi dan seorang imam. Dan dibandingkan dengan seorang Samaria. Lewi dan imam memiliki pengetahuan tentang kebenaran, tetapi tidak melakukan kebenaran itu. Sedangkan orang Samaria justru bersikap menolong, merawat dan bertanggung jawab, serta memperhatikan segala sesuatu yang dibutuhkan agar korban perampokan tersebut sembuh. Jadi, orang Samaria ini bertindak secara tuntas. Memberi kasih yang tinggi tanpa imbalan, apapun adalah orang Samaria yang murah hati untuk menghidupkan dan memulihkan. Next. Ada 3 jenis manusia dalam kisah perumpamaan tersebut. Pertama, imam. Mewakili kelompok rohaniawan tingkat atas yang pekerjaannya terhubung dengan pembacaan dan penafsiran kitab suci, serta pelayanan umat di bait suci. Imam tahu dan wajib melaksanakan hakikat kasih untuk menolong korban perampokan, tetapi gagal melakukan kewajibannya. Kedua, orang Lewi yang sudah belajar kaidah serta skema pelayanan umat Allah sejak kecil, sehingga seharusnya terbiasa melaksanakan hukum kasih. Tapi nyatanya apa? Hati nuraninya tidak tergerak oleh belas kasihan untuk menolong korban perampokan tersebut. Kemudian yang ketiga, orang Samaria yang seperti juga orang Yahudi mengakui hukum kasih dan hatinya, nuraninya tergerak oleh belas kasihan. Dari ketiga orang tersebut, orang Samaria adalah orang yang mustahil menolong si penderita. Karena orang Samaria dilabel jahat dan dilarang berhubungan dengan orang Yahudi. Tapi kenyataannya hanya orang Samaria yang tergerak oleh belas kasihan kepada orang yang bukan bangsanya. Orang Samaria menghormati setiap orang. Oleh sebab itu orang Samaria memiliki kasih Allah sehingga hatinya tergerak untuk menolong korban perampokan. Walaupun orang Samaria dituduh sesat oleh orang Yahudi.
Dari perumpamaan ini, sesama manusia ialah orang yang bertindak dengan penuh kasih untuk menolong sesama, dimanapun dan kapanpun, tanpa memandang permusuhan dan antagonisme terdalam. Next. Yesus tidak menjelaskan identitas orang yang dirampok tersebut. Tetapi ada pendapat bahwa yang menjadi korban perampokan itu adalah orang Yahudi. Dalam pengajarannya, Yesus ingin menekankan bahwa mengasihi Allah dan mengasihi orang lain adalah elemen terpenting dalam hidup manusia. Kisah perumpamaan orang Samaria memberikan pelajaran yang sangat penting bahwa Allah tidak berkenan pada orang Kristen yang tidak menghormati dan tidak menghargai sesama manusia sebagai ciptaan Allah. Maafkan? Suara saya jelas? Kebutuhan jelas, Pak. Teman-teman, suara saya jelas? Jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak, ya? Jelas Pak, jelas. Ya, terima kasih. Dengan demikian, orang Kristen melakukan kesalahan jika mempraktekkan atau bersikap intoleran sehingga tidak dapat mengasihi setiap orang. Kasih terhadap sesama merupakan bukti nyata bahwa belas kasihan dari Allah sudah diterima oleh seseorang itu dan tindakan mengasihi Allah sudah dilakukan oleh orang itu. Next. Yang ketiga, murah hati. Jadi dari tiga yang mensyaratkan untuk mengimplementasikan Lukas 10 ayat 25-37, itu tadi saya ulang kembali, toleransi, belas kasihan, dan ini yang terakhir, murah hati. Yesus secara sengaja mengumpamakan orang Samaria sebagai murah hati sewaktu menolong korban perampokan, dengan tujuan untuk melakukan pembaruan melalui kritik pedas atas praktik beragama orang Yahudi yang cenderung eksklusif. Mengutip perkataan Rasul Paul, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Menurut Christopher, bermurah hati artinya menolong, menyemangati, melayani, memberi penghiburan dan keuntungan kepada orang lain. Jadi, orang yang bermurah hati harus memposisikan dirinya pada posisi orang lain yang ingin ditolong dan memikirkan keinginan serta kebutuhan orang lain tersebut. Kemurahan hati dalam Alkitab sering terkait dengan kedermawanan. Hakikat Allah adalah kemurahan dan kebaikan. Dan Yesus adalah penjelmaan dari kemurahan hati yang berlipat ganda untuk membantu orang yang menghadapi masalah. Seringkali kesibukan, proteksi diri, dan egoisme kita menjadi hambatan yang besar untuk menunjukkan kemurahan hati. Next. Agar tidak gagal menjadi orang Kristen yang murah hati, membantu orang lain, pedomannya adalah Kolose pasal 3 ayat 17 dan ayat 23. Jadi seharusnya orang Kristen memiliki pertanyaan berikut jika menghadapi seseorang yang membutuhkan pertolongan. Nah, apa pertanyaan itu? Pertama, apa perlakuan saya terhadap orang yang membutuhkan pertolongan itu jika saya adalah Kristus? Yang kedua, apa perlakuan saya terhadap orang yang membutuhkan pertolongan itu jika dia adalah Kristus? Kualitas kemurahan hati yang menyangkal diri menggambarkan keserupaan dengan Kristus. Orang dapat melihat pribadi yang hidup di dalamnya serta Roh Kudus yang menghasilkan buah dalam hidupnya. Yesus mengajarkan semua manusia untuk berkorban kepada sesama tanpa pamrih. Next. Simpulan. Orang Kristen dituntut A. Membangun toleransi. B. Mempunyai hati berbelas kasihan.
Mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dan benar. Karena kasih Allah wajib dimiliki lebih dahulu untuk mengasihi sesama. Dan C, memiliki kemurahan hati menolong sesama tanpa pamrih atau tanpa mengharapkan imbalan sebagai pelaku perintah Allah seperti orang Samaria tersebut. Tanpa pemahaman yang benar dan tepat atas kisah perumpamaan ini, mustahil orang Kristen dapat memiliki sikap toleran, berbelas kasihan, dan murah hati terhadap sesama. Next. Saran. Agama seharusnya menjadi sumber inspirasi, motivasi hidup, dan sumber energi untuk menciptakan keharmonisan dan menyuburkan kasih sayang antar sesama. Gereja tidak boleh bersikap eksklusif, bahkan intoleran terhadap gereja dari denominasi lain. Sikap tersebut bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama dalam narasi Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 ini. Diharapkan orang Kristen yang hidup di tengah masyarakat multi agama dan multikultural memahami, menghayati, dan menerapkan ajaran dan teladan Tuhan Yesus. Next. Proses penulisan. Jadi ini saya menceritakan sedikit pengalaman saya pada waktu menulis artikel. Pada waktu itu saya menulis seperti sama dengan kalau tidak salah pembicara kedua ya, yang menyatakan bahwa merupakan tugas akhir. Nah, bedanya itu perjanjian lama, tetapi saya perjanjian baru dari mantan Kapolri, yaitu Pak Handri. Nah, saya mengambil Lukas ini pasal 10. Saya tulis. Kemudian waktu libur di semester 5, saya pikir waktu itu pandemi nggak bisa kemana-mana, jadi saya manfaatkan waktu saya menulis artikel. Saya coba tulis sendiri. Nah, jadi pengalaman ini saya ungkapkan secara cepat saja. Jadi begini teman-teman, saya menyarankan agar teman-teman cepat menyelesaikan artikel teman-teman. Kenapa? Mengingat banyak yang antri agar artikelnya publish di STT lain, di jurnal STT lain, seperti tadi yang dikatakan oleh pembicara kedua. Nah, paling cepat itu betul. Tadi dikatakan 6 bulan. Tetapi akhir-akhir ini saya melihat rata-rata 1 sampai 2 tahun. Karena ya tadi itu diterima 6 bulan kita belum dapat kabar. Ada yang dapat kabar tahu-tahu harus revisi. Nah, saya pada waktu menulis, saya kemudian setelah selesai saya minta Pak Gren coba tolong saya dituntun gitu. Karena sudah selesai saya minta dituntun. Tapi Pak Gren sempat menuntut di bagian pendahuluan saja. Tapi karena mendadak ada pemberitahuan, ada lomba, sudah tidak diteruskan. Jadi saya ditelepon sama Pak Gren, masukkan aja kalau begitu. Coba, saya sih tidak ada minat sebetulnya, karena hanya untuk tulis artikel bukan ikut lomba. Tapi karena dijelaskan oleh Pak Gren, Pak, ini membantu kalau ternyata siapa tahu artikel Bapak ini dapat bisa dinilai baik, maka dipublish di Fox Day. Berarti sudah selesai satu tugas, tinggal skripsi terakhir. Nah, jadi saya ulangi teman-teman, bahwa artikel saya saja mengalami 4 kali revisi. Tapi karena itu dalam lomba, jadi bisa cepat ya. Tapi kalau di jurnal STT lain, saya tidak yakin. Dan informasi yang saya dapatkan itu bisa 1 sampai 2 tahun. Jadi teman-teman kalau tidak segera, itu akan menunda menyelesaikan kuliah teman-teman. Kemudian mencari referensi. Nah, kenapa saya mengatakan menggapai peluang? Karena itu tadi, jangan menunggu sampai waktunya baru kita selesaikan. Tetapi sedangkan estate jurnal lain ini mereka yang antri banyak. Nah, tapi kalau Anda sudah selesai lebih dulu, begitu selesai ya tinggal masukkan aja, dicoba, siapa tahu bisa dipublish. Itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian mencari referensi. Saya memakai saya memakai kata singkatan ATM. A, amati. Jadi saya mulai mengamati waktu itu artikel-artikel saya lihat gitu. Apa yang sesuai dengan tema saya? Oh, toleransi. Saya mulai cari. Kemudian saya baca,
saya pelajari artikel yang terkait dengan tema artikel saya yang saya tulis gitu. Nah, setelah itu saya pakai T, tiru konsep penulisan dan isi artikel yang akan jadi referensi artikel saya. Tetapi meniru di sini tidak boleh saya copy paste. Tapi saya lanjutkan dengan parafrase, yaitu M, modifikasi atas konsep penulisan dan isi artikel yang akan jadi referensi saya. Nah, kenapa saya cantumkan macet dan mogok? Begini teman-teman ya, saya sudah sempat macet dan mogok hampir 1 minggu. Saya sudah nulis hampir separuh, kemudian macet. Karena apa masalah? Saya waktu itu hanya mencari link bahwa mengasihi sesama ada kaitannya dengan toleransi. Tapi untungnya setelah saya mencari hampir 1 minggu, saya menemukan justru bahwa mengasihi sesama ajaran Tuhan Yesus itu adalah ajaran toleransi yang tertinggi. Nah, saya sudah mencari tahu ya teman-teman pada mereka yang menulis artikel. Nah, sebagian besar bilang begini pada saya, jangan cari menulis tema-tema yang mutakhir, yang canggih, yang kelihatannya wah begitu. Karena yang mutakhir, yang canggih-canggih itu belum banyak referensinya. Dan kebanyakan justru mereka mengatakan mereka terbentuk pada referensi. Jadi macet sama mogok akibatnya penulisannya. Nah, terus next. Ya, oke. Kalau gitu saya sampai di sini saja. Kalau tidak ada waktu lagi, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Selamat malam. Malam, Pak. Terima kasih Pak Jacob untuk presentasi materinya dan juga pengalaman Bapak ya untuk publish artikel jurnal ini. Terima kasih Pak. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam sesi tanya jawab. Nah, saat ini sudah ada pertanyaan yang masuk kepada saya melalui kolom chat box. Saya akan bacakan ya pertanyaannya untuk Bapak. Pertanyaannya, Pak, bagaimana kita dapat mengimplementasikan secara nyata temuan Bapak dalam kehidupan bergereja yang kadang syarat disharmoni antar denominasi? Ya, saya coba jawab. Saya menulis ini latar belakangnya memang itu tadi. Jadi mengingat usia saya sudah punya pengalaman banyak. Dan kemudian saya sudah menceritakan kepada teman-teman di eksekutif dan beberapa dosen bahwa saya dulu di gereja, saya katakan A, kemudian saya pindah ke B, dan sekarang saya yang di MAG Rehoboth. Begini, saya sama istri aktif melayani sejak muda. Jadi kami di gereja A itu sampai hampir 20 tahun. Tapi sampai satu titik saya merasa agak aneh. Anehnya begini, kenapa orang yang sungguh-sungguh mendukung pekerjaan Tuhan, artinya gembala itu juga mendapat manfaat ya dari dukungan itu. Tapi pada satu titik yang menurut saya hal kecil miskomunikasi saja, dia tidak bisa mempraktekkan kasih. Aneh bagi saya gitu. Bahkan menggunakan mimbar untuk menjelek-jelekan. Lah, saya berpikir, apa ini kasih yang diajarkan oleh Tuhan? Apalagi waktu itu saya masih muda, saya merasa perkataan pendeta atau gembala itu, bahwa itu benar-benar dari Tuhan. Itu benar-benar dia udah bergumul, itu pasti dari Allah. Itu satu. Aneh bagi saya. Bahkan saya kemudian akhirnya melihat sikapnya yang nggak benar. Saya akhirnya pergi, saya bicara baik-baik sampai saya selesaikan semua. Saya dikata-katain, bahkan didoakan supaya saya dihukum oleh Tuhan. Karena saya adalah pengkhianat. Karena mereka punya keyakinan hanya gerejanya saja seolah-olah yang paling benar, eksklusif. Nah, gitu. Itu pengalaman saya. Nah, kemudian saya pindah lagi ke B, saya juga melihat agak beda begitu ya. Nah, kemudian saya juga lihat di YouTube, begitu banyak saling serang orang Kristen, mengata-ngatai orang lain sesuka-sukanya begitu, menunjukkan bahwa dia itu pintar. Saya menjadi tanda tanya, apa benar sih Tuhan kita, Allah kita yang benar itu mengajarkan seperti ini? Nah, itu yang mendorong saya, akhirnya saya menulis itu. Jadi kalau ditanya implementasinya, maka itu tadi kuncinya kata sesama itu tadi. Perintah Allah mengasihi sesama.
Sesama itu banyak disalah tafsirkan, hanya golongan gerejanya sendiri, anggota di gerejanya sendiri. Di luar gerejanya dia, bahkan sesama orang Kristen, itu tidak perlu, bukan sesama. Jadi kalau kita mau mengimplementasikannya dalam kehidupan kita, kita harus tahu benar makna kata sesama itu. Tadi dikatakan dari penemuan saya bahwa jangankan sesama, musuh saja yang kita anggap musuh, bahkan yang musuh sekalipun, artinya dia sudah menghancurkan kita, merugikan kita, kita tetap harus mengasihi. Kalau kita berpegang pada makna kata itu. Nah, maka ya sudah, kita biarkan saja. Dan saya rasa gembala kita sudah memberi contoh ya. Beliau di apa? Istilahnya dibully habis-habisan. Tadi kan juga dikatakan sesat, tapi beliau tidak membalas. Memang kelihatannya seperti orang yang tidak berdaya kok, digituin kok, nggak berani gitu ya. Tapi itu sebenarnya benar, ajaran Tuhan Yesus ya begitu sudah. Orang mau terima nggak terima ya terserah. Nah, itu yang akhirnya meneguhkan saya bahwa betul kata sesama itu musuh sekalipun harus dikasih. Dan implementasinya, kalau saya bicara begini, itu berlaku pada saya sendiri. Saya dulu juga terpengaruh ada sedikit ya, tapi saya merasa itu agak aneh. Jadi makanya saya akhirnya setelah menulis artikel ini, saya memperbaiki. Saya pelan-pelan ketemu siapa saja cleaning service di kompleks saya, atau pembantu rumah tangga saya bercoba bersikap bahwa dia adalah sesama. Gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan memuaskan. Terima kasih Pak Jeko untuk jawabannya. Untuk Bapak Ibu peserta webinar yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh melalui kolom chat atau juga bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung ya. Sambil saya mengingatkan agar Bapak Ibu yang di luar program studi teologi S1 reguler, itu juga jangan lupa untuk mengisi absen agar dapat memperoleh sertifikat. Baik, jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Sepertinya sudah tidak ada lagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk ketiga pemateri hari ini, untuk Kak Andri, Kak Joses, dan Pak Jacob. Terima kasih untuk penyampaian materi, pengalaman menulisnya. Biar kiranya apa yang ketiga pemateri mereka benar-benar bermanfaat ya dalam kehidupan akademik kita maupun kehidupan bergereja kita ke depannya. Nah, sebelum kita mengakhiri webinar kali ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Jadi saya persilakan Bapak Ibu peserta webinar jika memungkinkan untuk on-cam agar bisa masuk dalam dokumentasi kami. Untuk yang dokumentasi saya serahkan kepada Steno. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi kita pada malam hari ini, saya minta untuk Bapak Ibu dan teman-teman untuk bisa membuka kameranya sejenak untuk kita mengadakan sesi dokumentasi. Baik, saya mungkin akan menunggu sebentar lagi bagi teman-teman dan Bapak Ibu yang mungkin mengalami kendala, tidak dipermasalahkan untuk tidak membuka kamera, namun jika berkenan dan bisa dibuka kameranya untuk sesi dokumentasi. Baik, kita akan dokumentasi dalam hitungan 1, 2, dan 3. Baik, sekali lagi 1, 2, 3. Baik, saya serahkan kembali kepada host. Ya, terima kasih Seno. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ketiga pemateri dan Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar IKTUS yang ke-24 pada malam hari ini. Sebelumnya saya ingatkan kembali ya untuk Bapak Ibu, jangan lupa mengisi absen agar kami dapat mengirimkan sertifikat partisipasi Bapak Ibu pada webinar malam ini.
Nah, sekarang kita akan segera mengakhiri acaranya. Saya persilakan Kak Reza untuk menutup kita semua dalam doa. Silakan. Oke, apakah jelas pada saya? Jelas, Kak. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang baik pada hari ini. Kami telah mendengar kebenaran, mendengar ilmu yang baru Tuhan dari ketiga pembicara. Kiranya apa yang kami dengar boleh bermanfaat Tuhan untuk kehidupan pelayanan kami dan pembelajaran kami ke depan. Kami juga berdoa kepada pembicara yang telah membawakan materi, kepada pengurus Iktus, dan kami juga berdoa kepada Iktus sendiri. Biar Tuhan boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu, menjadi berkat dimanapun kami lakukan yang bisa kami lakukan. Tuhan, tuntun kami terus dalam kebenaran-Mu, agar kami mengerti dan melakukannya kepada semua yang membutuhkan, kepada mereka yang terpinggirkan. Dan biarlah semua ini kami lakukan untuk hormat kemuliaan-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Reza. Terima Thank kasih. you. Bapak Ibu Mantap. peserta webinar sekalian. Thank you Pak Jacob. Terima kasih Kang Kak Joses, Andri, Kak Joses, semua. Kak Sama-sama Jacob. Andri. Thank you. Sama-sama, terima kasih.